Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan saya Ade Kusmana. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah amalan yang wajib dilakukan bagi orang yang sudah bersyahadat dan balik. Jadi orang yang sudah muslim, orang yang beriman, kemudian balik, maka kewajiban sholat sudah wajib dilakukan, wajib dilaksanakan. Terkait dengan balik, itu ada 3 cirinya. Yang pertama, genap usianya 15 tahun. Kalau usia kalian udah 15 tahun, maka kalian sudah balik. Maka kewajiban dalam Islam itu sudah harus kalian tanggung sendiri, harus kalian lakukan. Kalau tidak dilakukan, dosa. Kemudian yang kedua, mohon maaf, mimpi basah. Ya, kalau dalam bahasa agamanya disebut dengan ihtilam atau keluar air mani, sperma. Bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami mimpi basah, maka dia termasuk orang yang sudah balik. Maka kewajiban yang ada dalam perintah Islam harus dilaksanakan. Jika tidak, maka dosa. Kemudian yang ketiga adalah haid. Bagi perempuan minimal usianya 9 tahun. Nah, maka kalau orang sudah ada 3 ciri tadi dalam dirinya, apakah usianya 15 tahun? Kalau belum 15 tahun, pernah mimpi basah, atau perempuan sudah haid, maka sudah balik. Orang yang sudah balik, dosa dan pahalanya itu ditanggung sendiri. Kalian tidak sholat, dosanya kalian yang tanggung sendiri. Kalian tidak puasa Ramadan, bocor misalkan ya, puasa Ramadannya batal, disengaja, dosa, maka dosanya ditanggung oleh kalian sendiri. Tapi ketika kalian sebelum balik, pahala itu dituliskan bagi kedua orang tua kalian. Kalian dosa sebelum balik, misalkan berbohong atau marah pada orang tua, maka dosanya tidak dituliskan karena belum balik. Tapi ketika kalian balik, semua pahala dan dosa itu ditanggung oleh kalian sendiri. Maka Bapak titip kepada kalian, sholat 5 waktu terkhusus jangan sampai ditinggalkan. Apalagi kalian sudah SMK, yang gaul itu bukan yang berpakaian tidak benar atau bertutur kata yang tidak baik atau merokok, gaul itu bukan. Tapi orang yang gaul itu adalah yang tidak pernah terlewatkan sholat 5 waktu. Itu gaul baru. Kemudian di akhirat kelak, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah itu adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya juga akan baik. Udah selesai baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalannya juga akan buruk. Naudzubillah min dzalik. Maka kita mumpung hidup masih diberikan usia oleh Allah, maka manfaatkan usia kita ini untuk beribadah kepadanya dengan lebih baik lagi, terutama dalam sholat. Karena banyak di alam kubur ini orang-orang yang menyesal kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk hidup lagi ya Allah. Saya ingin memperbaiki diri saya ya Allah. Saya ingin sedekah, saya ingin sholat, saya ingin berbuat kebaikan-kebaikan ya Allah. Kenapa orang-orang di alam kubur meminta dikembalikan lagi ke dunia? Karena orang yang di alam kubur itu sudah merasakan dosa yang dilakukan akibatnya apa, pahala yang dilakukan
akibatnya apa, itu sudah terasa di alam kubur, sehingga penyesalannya itu sudah tidak berguna lagi, ya, sampai nangis berdarah pun tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka kita mumpung masih hidup, dimanfaatkan untuk berbuat baik-baik, ya, terutama dalam sholat, baca Al-Qur'annya juga jangan tinggalkan. Kemudian sholat juga ketika di dunia bisa merubah seseorang itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat, mendirikan sholat dengan baik, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terus bagaimana kalau misalkan ada yang sholat tapi masih bermaksiat? Kalau bahasanya STMJ, ya, STMJ itu sholat terus maksiat jalan katanya. Itu bagaimana dengan kasus seperti itu? Nah, ternyata bagi orang yang sholat terus maksiat jalan, ternyata orang itu harus memperbaiki sholatnya kembali. Apa saja yang diperbaiki? Segi waktunya diperbaiki, pelaksanaannya juga berjamaah atau tidak harus diperbaiki, bacaannya juga diperbaiki, gerakan, penghayatan atau kekhusyuan dan keikhlasan juga harus diperbaiki. Sekarang dari waktu pelaksanaan, amalan yang paling utama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai di akhir-akhir sholat. Ketika kalian dengar telepon, ya, ada yang telepon, itu kan segera kan kalian. Tapi kenapa ketika dipanggil Allah lewat azan diam saja? Nanti ya, baru juga azan, baru juga qomat, baru jam 1, terus nanti. Meskipun kalian sholat itu kurang baik, ya, maka sholat yang paling utama adalah di awal waktu, tepat waktu. Azan, lanjut datang ke masjid, melakukan sholat berjamaah. Karena di akhirat kelak nanti akan ditampakkan manusia itu wajahnya bersinar seperti sinar matahari. Kemudian ditanya oleh malaikat, siapa itu ya Allah? Nah, maka kata Allah, beliau itu adalah orang-orang yang ketika di dunianya itu sudah standby sebelum azan berkumandang itu sudah standby di masjid. Maka di akhiratnya wajahnya akan bersinar seperti sinar matahari, masya Allah. Kemudian ada yang wajahnya itu bersinar seperti rembulan, berarti agak redup sedikit, ya, seperti rembulan. Nah, apa amalannya? Ternyata orang tersebut ketika azan dikumandangkan baru datang, agak telat sedikit. Itu akan memiliki cahaya yang seperti rembulan. Ada lagi yang seperti bintang. Yang seperti bintang itu telat sholatnya. Udah azan, udah qomat, ini baru datang. Jam 1 baru sholat misalkan. Nah, maka seperti bintang. Dan bahkan ada yang seperti gerhana hitam legam, nggak sholat itu namanya. Itu nggak sholat, wudu dan gendali. Nah, kemudian untuk pelaksanaan itu yang lebih utama laki-laki di masjid, ya, untuk laki-laki di masjid. Kemudian untuk perempuan yang lebih utama di rumah. Boleh berjamaah di masjid perempuan juga, asalkan terbebas dari fitnah. Maksud terbebas dari fitnah itu jangan sampai perempuannya sendiri, laki-lakinya banyak. Khawatir nanti di luaran sana orang-orang banyak yang berbicara yang enggak-enggak. Tapi kalau misalkan banyak perempuannya juga boleh, atau tempatnya dipisah, disekat, boleh. Tapi lebih utamanya di rumah. Kemudian untuk yang sholat berjamaah di masjid itu akan memiliki keutamaan 27 derajat. Itu masya Allah, ya. Jadi lebih baik sholat berjamaah, karena kalau sholat berjamaah memiliki keutamaan 20 derajat dibanding sholat sendirian. Kemudian orang yang mau berangkat, baru berangkat ke masjid, maka langkahnya itu tiap langkahnya diberikan pahala oleh Allah. Yang pertama diberikan pahala, diangkat derajat dan diampuni dosa. Makanya para sahabat konon katanya kalau yang dekat ke masjid dulu itu waktu mau berangkat ke masjid itu di sedikit-sedikit berjalannya tuh supaya langkahnya banyak. Maka kalian bersyukur, ya, kalau misalkan jauh dari masjid rumahnya, maka jangan menjadi alasan, justru menjadi motivasi.
ini ladang pahala saya. Gitu. Karena setiap langkahnya dihitung pahala. Kemudian dari bacaan, silakan bacaannya harus dimengerti, takbir sampai salamnya harus dimengerti. Jangan sampai apa yang kita baca tidak paham yang diungkapkan. Takbir apa maknanya? Ruku apa bacaannya? Maknanya seperti apa? Harus paham. Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu sahabat Nabi, bahkan mertua Nabi, ya. Ketika takbiratul ihram itu bergetar dan menangis. Kenapa? Karena saking tahu makna yang terkandung dalam takbir tersebut. Ya, itu masya Allah bacaan. Nah, maka silakan kalian pelajari. Misalkan hari ini saya mau belajar takbir dulu nih. Apa arti takbir? Kemudian apa pengertiannya nih? Kemudian apa maksudnya? Tujuannya apa nih takbir? Kemudian selanjutnya doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, semua dipelajari, dipahami supaya kita bisa lebih baik lagi dalam sholat, supaya penghayatan kita, kekhusyuan kita bisa lebih baik lagi. Kemudian gerakan juga, ya, gerakan itu harus tumaninah. Tumaninah itu tenang. Jadi ketika sholat, misalkan mau ruku, ketika ruku itu diam dulu, tenangkan dulu jiwanya, baru membaca doa. Jangan sampai baru ruku langsung baca doa. Sampai Allah menghamidahi, tidak langsung baca doa, jangan. Tapi tenangkan dulu jiwanya. Setelah itu baru baca doa. Nah, bahkan dalam satu keterangan Bapak pernah membaca ada seorang yang sholat 40 tahun, sholatnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Gara-gara tidak tumaninah dalam sholatnya. Jadi tumaninahnya harus diperlama. Jangan sampai sholat seperti burung, ya, burung pelatu, atau misalkan seperti ayam yang sedang makan, cepatnya Allahu Akbar. Ada kan yang sholat tarawih 20 rakaat itu 7 menit. Kemudian ada yang sholat tarawihnya 11 rakaat tapi bisa 1 jam lebih. Itu bagaimana dengan yang 7 menit tadi? Itu ya. Jadi bukan dicari banyaknya, tapi kualitasnya yang dicari. Itu ya gerakannya. Kemudian yang terakhir adalah keikhlasannya. Supaya dapatkan keutamaan dalam sholat, maka harus ikhlas. Bukan karena malu oleh teman, misalnya malu oleh pacar, malu oleh guru. Jangan seperti itu. Ikhlaskan karena Allah. Bukan misalkan nanti kalian ingin dipuji oleh calon mertua, ya, sholat dibagus-bagus, jangan. Justru harus karena Allah Ta'ala. Mungkin untuk ikhlas itu perlu dipaksakan, ibadah itu perlu dipaksakan. Kalian sholat subuh kesiangan terus, kalau tidak dipaksakan tidak akan bangun sampai kapanpun. Gak apa-apa, ibadah itu yang pertama dipaksakan. Setelah terpaksa akan jadi terbiasa kan. Setelah terbiasa maka akan hinggap di hati kita ketenangan. Oh, ternyata tidak perlu dipaksa juga, enak juga ya sholat tuh. Nah, maka dipaksa menjadi kebiasaan dan akan muncul keikhlasan itu, masya Allah. Kemudian kalau sudah sholat 5 waktu bisa konsisten ditambah dengan sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jumlahnya ada 12, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur. Kemudian 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Jumlahnya ada 12. Kata Rasul, bagi orang yang konsisten melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalamnya, maka akan dibangunkan surga. Ya, akan dibangunkan gedung di surga, akan dibangunkan gedung di surga. Setelah mendengar hadis tersebut, ya, istri Rasulullah Ummu Habibah langsung bertekad dalam jiwanya, dari mulai hari ini sampai wafat saya tidak akan meninggalkan sholat rawatib. Masya Allah, istri Nabi dijamin surganya oleh Allah, tapi masih bertekad ingin meraih surga dengan cara tidak meninggalkan sholat rawatib. Maka kita yang belum jelas surganya, ya, silakan untuk menambah ketidaksempurnaan, kekurang sempurnaan dalam sholat fardu kita, silakan diperbaiki lagi dengan cara menambah sholat sunnah. Kemudian ada lagi sholat duha. Nanti ketika kalian masuk SMK,
ada kegiatan sholat duha perjurusan, itu wajib diikuti semuanya sebagai pembelajaran dan pembiasaan kalian. Kemudian ada sholat tahajud dan witir juga. Silakan, masih banyak sholat-sholat sunnah yang lain, yang mana sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu kita. Nah, maka inti dari sholat itu adalah kalau sholatnya benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, maka akan menjadi perubahan terhadap dirinya menjadi lebih baik lagi. Itu Masya Allah ya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.